Halo Sobat Horor. Kali ini kita berjumpa kembali dengan kisah-kisah misteri yang sangat mengacu pada jiwa-jiwa misteri pada aliran darah kalian. Namun sebelum memulai ceritanya, saya sekedar mengingatkan bahwa satu subscribe dari kalian itu sama seperti 100 dorongan buat saya untuk membuat video ke depan, maka dari itu, subscribe sekarang, dan kita mulai ceritanya. Anak indigo merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan yang bersifat supranatural. Ya, serta memiliki pemikiran nalar di luar pemikiran anak-anak pada umumnya. Istilah anak indigo muncul pertama kali dipopulerkan oleh seorang konselor asal Amerika Serikat. Dalam bukunya, ia mengungkap bahwa aura manusia bisa dihubungkan dengan kepribadian. Ia menemukan warna lila atau indigo, yang umumnya ada pada orang dewasa. Ya, sebut saja bisa melihat hantu, melihat masa depan atau merasakan hal supernatural. Mungkin adalah beberapa hal yang identik dengan anak indigo. Terlepas dari anggapan tersebut, anak indigo memang sering dinilai spesial dibanding anak lainnya. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengisahkan seorang anak yang sering berinteraksi dengan makhluk astral, di rumah maupun di sekolah. Penasaran? Iya? Sebelum kita mulai seperti biasa, pasang headset Anda, letakkan HP kalian, posisikan badan Anda dan pejamkan mata Anda, dan rasakan asupan perhororan yang perlahan mulai terasa mengeliling jiwa Anda. Kisah dimulai dari seorang anak, dia masih berumur 4-5 tahun. Sama seperti anak pada umumnya, bermain dengan anak sebayanya, berinteraksi dengan orang tuanya. Yang membedakan pada anak ini adalah pengakuannya yang sering membuat orang tua dan yang mendengarkan menjadi terheran. Bagaimana tidak, dari pengakuan dari orang tuanya. Saat di rumah, anaknya sering asik bermain sendiri dan berbicara sendiri. Ketika si ibu bertanya kepada si anak, alangkah terkejutnya si ibu saat anaknya menjawab, "Ya, saya tadi bermain dengan anak perempuan, bajunya putih tetapi ada darahnya di belakang." Dan selalu membawa satu matanya yang terlepas. Benar saja. Hati ibu terasa sedih tercampur terheran, saat menyadari anaknya sering mengalami kejadian seperti itu. Dan anehnya adalah, saat pandangan mata si anak tiba-tiba teralih, maka kebiasaan anak pun terulang. Yang hampir setiap hari. Hari pun berganti, saat di sekolah, si anak pun sering bercerita pada ibunya saat ia melihat sesuatu, seperti saat ia sedang belajar yang pada saat itu juga selalu ada perempuan berambut panjang di kelasnya, sebut saja. Sosok itu kuntilanak. Tidak hanya diam di situ, sesekali si Neng kuntilanak pun pernah mendatanginya, meskipun hanya diam. Dan pada waktu istirahat sekolah, hal serupa pun terjadi lagi. Ya, si sosok hitam besar, berambut panjang, yang sesekali menampakkan wujudnya di atap sekolah. Dan hal aneh pun terjadi saat si orang tua mencoba untuk menyembuhkan anaknya ke seorang yang katanya pintar. Alangkah terkejutnya saat sesampainya di rumah, ketika si anak tiba-tiba berontak dan semua perabotan yang ada di dapur tiba-tiba terjatuh dan berserakan dengan sendirinya. Entah apa yang terjadi, seakan makhluk kurang setuju saat si anak mencoba untuk disembuhkan. Dan seiring berjalannya waktu, si anak sudah menginjakan umur 10 tahun, hal-hal seperti itu pun sudah jarang sekali terjadi, sampai sekarang. Dan itulah sebuah kisah anak indigo. Pelajaran yang harus kita ambil dari kisah ini adalah, jangan pernah mengusik keberadaan makhluk yang tidak terlihat dengan cara yang salah. Karena jikalau makhluk itu tidak mengganggu maka kita sebagai manusia tidak berhak mengusiknya, karena hakikatnya adalah semua makhluk yang ada di bumi, semuanya hanya milik Sang Pencipta. Saya mewakili direksi yang bertugas mohon pamit undur diri.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam kehororan.